Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke trending topik yang ketiga, yaitu mengenai pendaftaran CPNS di tahun 2024 ya, yang sudah mencapai 11.000 pencarian. Nah, pemirsa, pendaftaran CPNS dan P3K 2024 akan segera dibuka nih. Iya, jadi pemirsa dan Gema, sejumlah kementerian dan instansi telah mengumumkan formasi CPNS dan P3K yang dibutuhkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui usulan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Nah, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengumumkan bahwa lowongan CASN 2024 akan dibuka setidaknya untuk 2,3 juta formasi. Wow, 2,3 juta formasi dengan angkatan kerja kita yang juga cukup banyak, seharusnya ini bisa terakomodir ya. Iya, nah. Dan sekarang jadi pertanyaannya, jadi kapan jadwal rekrutmen CPNS 2024? Jadi pemirsa, sampai saat ini memang belum ada pengumuman jadwal resminya. Tapi kalau kita melansir dari situs resmi BKN, rencananya rekrutmen CPNS 2024 ini akan dilakukan sebanyak 3 periode. Nah, kemudian PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto juga menjelaskan seleksi CPNS dan kedinasan periode 1 ini baru akan dimulai pada minggu ketiga. Oh, udah dimulai ya kemarin ya, Maret 2024. Kemudian pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS dan seleksi kedinasan. Nah, berarti yang kita tunggu sekarang adalah periode kedua nih, Jessica, ya, di bulan Juni 2024, di mana pengumuman dan seleksi administrasi, penerimaan CPNS dan P3K. Dan kalau itu tadi ada periode 1, periode 2 yang di bulan Juni, tentunya ada periode 3 yaitu di bulan Agustus 2024. Jadi siap-siap nih pemirsa untuk pengumuman dan seleksi administrasi CPNS dan juga P3K. Nah, tapi nih pemirsa, hingga memasuki hampir akhir bulan April ini belum ada juga nih tanda-tanda dibukanya pendaftaran CPNS. Kemudian nih kata PLT Kabiro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Nanang Subandi, mengatakan bahwa rekrutmen CASN akan diawali dengan penerimaan sekolah kedinasan pada akhir April atau Mei 2024. Dan terkait adanya perubahan jadwal pendaftaran nih pemirsa, atau tidaknya harus melewati keputusan resmi dari Panselnas. Masyarakat juga bisa menunggu informasi resmi di kanal web dan media sosial BKN. Jadi harus rajin-rajin diupdate terus di media sosial nih ya, Jessica ya. Jadi pemirsa, dari laman resmi Kemenpan RB, saat ini pemerintah juga menyiapkan pengadaan CASN tahun 2024 yang bertujuan untuk mendukung efektivitas kerja di lingkup IKN Nusantara dengan membuka lapangan pekerjaan bagi fresh graduate yang nantinya akan ditempatkan di IKN. Oke, jadi tetap harus siap ditempatkan di mana-mana aja ya. Iya, itu dari awal sudah harus dibilang siap ya. gitu. Iya, nah kalau untuk beberapa syarat pendaftarannya nih untuk CPNS 2024 yang jelas adalah WNI ya. Kemudian berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Oh, kita masih bisa nih, Jessica. Jadi gimana maksudnya? Kemudian sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dan juga tidak hormat sebagai PNS, prajurit, TNI Kepolisian Negara Republik Indonesia. Intinya berkelakuan baik ya. Kemudian juga tidak pernah menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis, berarti mungkin yang kemarin pernah nyalek gitu ya di pilkada kemarin, tidak boleh nih mendaftar sebagai CPNS. Kemudian juga memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan dan ini nih tadi bersedia ditempatkan di seluruh wilayah yang sudah ditentukan ya. Dan apalagi tadi untuk fresh graduate di mana? Di IKN. Gimana? Fresh graduate apakah Anda siap untuk ditempatkan di IKN? Dan pemirsa, ternyata sejauh ini sudah ada 7 instansi nih yang mengumumkan formasi CPNS 2024. Jadi kita akan lihat nih, mana saja sih yang sudah mengumumkan formasi CPNS. Yang pertama pemirsa, ini ternyata Kementerian Sosial. Ini sudah mengumumkan kalau akan ada formasi CPNS di tahun 2024. Iya, ini ada 40.839 formasi yang terdiri dari 40.000 lebih P3K. Ini ada tenaga teknis dan juga tenaga kesehatan, kemudian juga 266 CPNS, ada teknis dan juga tenaga kesehatan. Nah, kemudian dari Kemensos juga sudah ada yang mengumumkan untuk formasi yaitu Kementerian Perhubungan, di mana ada 18.017 formasi yang terdiri dari beberapa formasi lainnya juga, Jessica ya.
Jadi kalau kita lihat ya untuk formasinya ini ada 16.600 P3K yang terdiri dari 16.500 tenaga teknis dan 83 tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya untuk 1.300 CPNS ini lebih rincinya lagi 1.385 tenaga teknis dan 6 tenaga kesehatan. Wah, untuk formasi yang ini agak ketat nih ya karena 6 tenaga kesehatan nih. Kemudian juga selain Kementerian Perhubungan ada juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan 26.000 lebih formasi. Kemudian juga di Bawaslu ini juga ada sebanyak 18.000 lebih untuk formasinya sendiri dan Kementerian Kesehatan dengan 23.000 lebih formasi. Kemudian juga ada Kementerian Agama. Ini termasuk yang paling banyak ya Jessica ya, 110.553 formasi. Mungkin karena ada wacana KUA mau menikahkan semua agama kali ya, jadi dibutuhkan tenaga yang lebih dan tentunya kalau kayak gitu berarti membutuhkan sesuai ini ya, tadi persyaratannya berarti mungkin dengan dari agama-agama tertentu mungkin ya. Kalau sesuai dengan rencana itu begitu. Oke, dan pemirsa masih ada formasi lainnya itu di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini membutuhkan 40.000 CPNS baru. Oke, nah pemirsa mungkin yang masih punya niat untuk mendaftarkan CPNS, kita juga punya di salah satu narasumber ya yang sudah mengikuti serangkaian proses CPNS dan kita juga akan bertanya kepada narasumber ini seperti apa sih kemarin perjuangannya ketika mengikuti CPNS, apa kesulitannya dan juga apa yang bisa dibagikan kepada para pemirsa yang akan daftar ke CPNS mungkin bisa menjadi evaluasi dan pembelajaran bersama nih untuk pemirsa Metro TV yang mau daftar juga CPNS di tahun 2024. Nah, kita langsung akan bergabung dengan Julian Ferdi. Selamat sore Mas Julian. Halo, selamat sore Mas Julian. Oh, sepertinya ada kendala teknis ya pemirsa dan kita akan mencoba kembali menghubungi Mas Julian Ferdi terkait dengan bagaimana sih pengalamannya saat mendaftar CPNS. Iya, karena kalau dari informasinya Mas Julian sendiri ya, Mas Julian ini sudah pernah ikut CPNS tapi tidak berhasil, belum berhasil lolos. Nah, kita mau tanya sebenarnya apa kesulitannya? Apakah memang ada pertanyaan atau ada soal-soal yang menurut Mas Julian ini harus dipelajari lebih dalam ya dari soal-soal lainnya? Nah, kita coba akan kembali menghubungi Mas Julian ya. Tapi ya pemirsa, kalau saya tuh sering loh ngebaca-baca nih kalau dari CPNS dibuka kemudian langsung ngeliat nih di ini nih di X tuh biasanya langsung rame. Karena kan tadi ini juga ternyata masuk ke trending topik yang sampai 11.000 pencarian pada hari ini. Nah, mereka itu rata-rata menyampaikan ada kesulitan karena berbeda ya mungkin dalam pembelajarannya. Kemudian selanjutnya yang juga menjadi kendala dan juga melihat mungkin ada ketakutan dari dalam diri dia sendiri karena melihat saingannya sudah banyak sekali. Betul, dan di CPNS ini juga ada wajib TOEFL ternyata ya Jessica. Jadi tetap harus dibekali juga nih untuk bahasa Inggrisnya karena ada beberapa instansi yang mewajibkan ada tes-tes bahasa Inggrisnya juga nih Jessica. Nah, kita juga akan ini merupakan cara daftar CPNS untuk para pemirsa mungkin yang masih punya keinginan untuk menjadi PNS. Lalu kita juga akan melihat bagaimana sih komentar warganet menanggapi dari sejumlah informasi yang CPNS yang sudah dibuka. Yang pertama dari Instagram dari Ari Wijaya, siap selalu menunggu info resmi, tetap semangat teman-teman fresh graduate. Amin. Tapi jauh di IKN ada teman-teman fresh graduate yang harus diingat tuh. Siap gak? Itu tuh yang dari awal harus disiapkan karena banyak juga tuh kaget kayak kok ternyata di daerah seperti ini ya. Loh, itu sudah dari awal harusnya disiapkan mentalnya dulu. Nah, kemudian juga dari @milium yang mengatakan semangat pejuang ASN 2024. Semoga CPNS Kemenkumham lebih banyak dibuka di tahun 2024 ini. Kemenkumham belum buka ya, tadi belum ada tulisannya berapa formasinya kira-kira ya. Tapi mungkin aja ada harapan Kemenkumham akan membuka, kita lihat. Tapi memang yang paling banyak tadi formasi dibuka 110.000 itu Kemenak ya tetap.
Kemudian dari @CPNS Kesehatan yang mengatakan semangat pejuang CASN terutama nakes semoga rezekinya tahun ini. Amin. Amin. Ya tadi Kemenkes juga membuka formasi untuk, tapi kalau kita lihat nggak cuma Kemenkes yang membuka. Iya, di beberapa instansi juga ada tenaga kesehatan yang sebenarnya dibutuhkan. Tapi tadi yang menarik ada cuma 6 yang dibutuhkan. Tapi kalau kita lihat ternyata banyak sekali yang mencari pekerjaan. Ayo semangat. Semangat. Kemudian nih dari @Murdiana ya, gak apa-apa deh ke IKN yang penting lulus dulu nggak sih? Tapi tetap harus dipersiapkan loh. Jangan-jangan kita mikir mau lulus doang, tapi ternyata harus ke IKN kaget. Iya, jangan sampai kaget. Pokoknya mental itu harus disiapkan, apalagi ke IKN loh. Nah, kita juga akan langsung menyapa lagi nih Mas Julian ya. Tadi sudah kita coba hubungi, merupakan salah satu pejuang yang pernah mengikuti tes CPNS tetapi belum berhasil. Kita langsung akan menyapa ya. Selamat sore Mas Julian. Selamat sore. Iya, Mas Julian, ini kan kalau kita lihat di trending topik CPNS ini akan dibuka lagi. Kemudian kita di sini ingin tahu nih Mas Julian. Mas Julian sebelumnya pernah ikut tes CPNS, Mas? Wah, udah 4 kali. Yang keempat itu 2023. Itu saya pertama ikut 2017, 2018, 2019 dan yang keempat masih gagal juga. Alhamdulillah di 2023. Oke, sebenarnya kenapa sih Mas masih mau berjuang gitu mengikuti tes CPNS ini? Kenapa sih pengen jadi PNS? Alasan saya ingin jadi PNS itu yang pertama karena kan saya karyawan swasta, jadi saya tahu menjadi PNS itu secara ekonomi lebih terjamin karena mendapatkan triwulan, tunjangan kinerja, pensiun dan sebagainya. Kan berbeda, tidak bisa disamakan dengan swasta, seperti itu. Iya Mas Julian, ini sudah 4 kali mencoba CPNS. Mas, kesulitan apa sih sebetulnya yang dihadapi dalam 4 kali ini? Apakah di dalam 4 kali percobaan ini selalu gagal di step yang sama atau seperti apa Mas? Boleh dong diceritakan pengalamannya? Boleh. Pada tahun 2017 itu saya daftar di instansi Kemenkumham dan itu tahapnya pun berbeda. Di 2023 itu saya mendaftar di Kejaksaan. Yang sulit itu paling sulit itu hanya di SKD sih, tahapan awal, karena itu yang menentukan. Kalau SKD sudah gagal, kita nggak bisa ikut ke SKB, seperti itu. Oke. Jadi paling jauh tahapannya. Oke, terus Mas Julian silahkan. Ya, nah setelah tes SKD, baru kita masuk ke tes SKB. Nah, tes SKB itu ada beberapa tahapan lagi. Dan itu sesuai tergantung kebijakan dari tiap masing-masing instansi. Misalnya ada yang jasmani dahulu, ada yang tes psikotes, tes kejiwaan, kesehatan, dan sebagainya, seperti itu. Oke, berarti Mas Julian paling jauh nih, kemarin sampai tahap apa Mas? Paling jauh itu saya sampai di akumulasi tahap akhir, perankingan. Pantuhir. Itu dan saya gagal di perankingan seperti itu. Oke, kalau rankingan Mas, ini kalau tadi kita lihat kan dari data-data formasi yang dibuka CPNS misalnya ada sampai ribuan, tapi di satu sisi ada yang cuma 6 formasi yang dibuka gitu. Kalau untuk Mas Julian sendiri waktu itu gimana sih Mas? Memang yang dibuka formasinya sampai ratusan, ribuan, atau memang yang dibutuhkan waktu itu hanya 3 saja posisinya, tapi Mas Julian memang sudah mepet banget di nomor 4 begitu Mas? Jadi untuk tahun kemarin 2023 itu saya sempat ingin mendaftar di Kemenkumham karena kan background saya kan ijazah saya SLTA sederajat ya. Jadi saya ambil instansi yang menerima yang background ijazahnya itu SLTA sederajat. Nah, jadi saya mengambil di Kejaksaan karena minimal umurnya masih 35. Untuk di Kemenkumham itu hanya 27, itu sudah lewat, seperti itu. Dan untuk kuota di Kejaksaan tahun kemarin juga cukup besar, 2000 sekian kalau nggak salah, untuk sebagai pengawal tahanan ya, yang minimal ijazahnya SLTA sederajat, seperti itu. Oke, nah Mas Julian kira-kira kapok nggak nih ikut CPNS dan masih akan
Mau coba lagi nggak nih Mas? Nggak nyoba tahun ini. 2024 buka lagi, tapi Kemenkumham tadi belum ada datanya sih. Kira-kira jangan-jangan mau coba Kemenkumham lagi nih? Insya Allah saya pasti akan terus mengikuti sampai saya berhasil. Jika usia saya masih diterima oleh instansi ya, karena kan masing-masing instansi memiliki persyaratan yang berbeda seperti itu Kak. Dan menurut saya Keinginan, ya. kegagalan itu hanya suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi saya nggak bakal patah semangat, nggak putus asa, Oh terus iya, berjuang. semangatnya luar Terus biasa ya. Tapi Mas Julian kalau ditaruh di IKN siap nggak? Insya Allah dimanapun siap. Oke, semangatnya luar biasa. Oke, baik, terima kasih Mas Julian Ferdi sudah berbagi bersama kami di Newsline Metro Semoga TV. berhasil ya tahun Semoga ini, berhasil. Mas Julian. Oke, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.